cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan asupan kepadamu setiap saat. Nikmatnya itu terus tercurahkan kepadamu. Dan cintailah aku, kata Rasulullah, sebagai bukti cintamu terhadap Allah. Berarti satu paket. Orang yang cinta Allah harus cinta Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mahya, kembali lagi bersama kami di Bedah Buku. Pertemuan kali ini kita akan membahas buku yang disusun oleh Ustadz Husain Nabil yang beliau ada di depan kita. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Lancar semua kegiatan? Alhamdulillah. Aman? Alhamdulillah. Ustadz Husain Nabil ini menyusun kitab Iqdul Yawaqid yang diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi Tarekat Para Habib. Nah, kitab Iqdul Yawaqid itu ditulis oleh seorang ulama dari Hadramut ya. Yang bernama Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Benar. Nah, kemudian dalam konteks Indonesia disusunlah oleh tim di Indonesia termasuk Ustadz Husain Nabil ini, diterjemahkan oleh siapa kemarin? Jadi begini, saya hanya mengutip dari kitab Iqdul Yawaqid itu, kemudian diterjemahkan oleh Ustadz Muhammad bin Ahmad bin Hadi. Dia alumni Al-Ahqaf, ya. Alumni Al-Ahqaf. Oh, jadi kitab ini tukilan dari beberapa bab dari kitab Iqdul Yawaqid ya. Betul. Kemudian kami beri judul Tarekat Para Habib ini. Nah, itu yang ingin saya bahas pertama. Kenapa ketika setelah diterjemahkan dan disusun, akhirnya memilih judul Tarekat Para Habib? Apa makna dari tarekat dan Habib di buku ini? Fadhol Ustaz. Nah, begini, judul Tarekat Para Habib itu memang lebih familiar di telinga orang Indonesia. Pertama istilah tarekat. Nah, kita sering dengar lah istilah-istilah tarekat gitu ya. Kemudian istilah Habib itu lebih terbiasa di telinga orang Indonesia, di telinga kita semua maksudnya ya. Jadi makanya kita pilih itu judul Tarekat Para Habib. Nah, sebetulnya arti tarekat itu apa dan maksud Habib itu apa? Nah, kalau tarekat itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab, ya. Dari tariqah. Dalam bahasa Arab, tariqah itu artinya jalan. Jadi tarekat itu sendiri sebetulnya mengarah kepada jalan hidup seseorang atau jalan hidup sekelompok orang. Oh, berarti tarekat dalam buku ini konteksnya konteks bahasa Arab ya, bukan dalam konteks tarekat dalam Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kemudian kan tariqah jalan hidup itu kemudian disebut dengan tarekat. Nah, jadi menurut saya memiliki makna yang sama antara tarekat dengan tariqah gitu ya. Iya. Karena begini, ketika kita perhatikan kembali Bapak ya, kemarin kita cari istilah tarekat. Nah, kalau kita tulis dalam bahasa Arab dan kita cari di kamus, artinya sebagaimana yang antum jelaskan, jalan hidup, metode atau cara begitu. Nah, tetapi ketika dalam konteks bahasa Indonesia, kata tarekat dalam konteks bahasa Indonesia, maka itu bermakna mengarah ke tasawuf atau sufi begitu. Ya, memang. Jadi di sini konteksnya bahasa Indonesia, gitu ya? Ya, memang tarekat itu yang menggunakan istilah tariqah itu memang kaum sufi. Yang menggunakan istilah itu adalah kaum sufi. Dan itu kan hanya sekedar istilah sebetulnya. Nah, istilah itu ada macam-macam dalam ilmu fikih, ada istilah-istilah dalam sejarah, dalam ilmu hadis, ada istilah yang dulu
di masa Nabi Muhammad SAW istilah-istilah itu tidak ada. Cuma kemudian diciptakan nama-nama itu, istilah-istilah itu supaya mempermudah saja bagi seseorang dalam memahami. Begitu juga dalam pelajaran ihsan, namanya pelajaran Rukun yang agama. berkaitan dengan tasawuf itu, berkaitan dengan ihsan. Gitu ya. Usuluddin itu ada 3 itu ya, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Nah, rukun iman berkaitan dengan akidah, rukun Islam berkaitan dengan tata cara, mempelajari bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rukun ihsan itu berkaitan dengan kesempurnaan dalam beribadah dan dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berkaitan dengan masalah hati, masalah akhlak, masalah adab, etika, kemudian berkaitan juga dengan masalah sikap sehari-hari. Nah, sebetulnya tasawuf itu yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Nah, thariqah itu sebetulnya jalan hidup itu sebetulnya yang berkaitan dengan tarekat itu ya. Jalan hidup itu sebenarnya bagaimana kita mewujudkan dalil-dalil yang kita fahami dari Al-Quran dan dari hadis, hal-hal yang kita imani, dan mewujudkan ibadah kita sehari-hari dalam kehidupan kita sesama umat manusia dan dalam hubungan kita antara pencipta. Oh, berarti mewujudkan di sini maksudnya tata cara mempraktekkan dalil-dalil tersebut begitu? Iya, ya. Karena kan bisa jadi orang dalam mewujudkan dalil itu bisa jadi dia salah dalam mewujudkan dalil itu, bisa jadi dalam mewujudkan dalil itu dia mendahulukan hal yang tidak primer. Seperti apa itu? Umpamanya ini ya, salah satu contoh di Indonesia inilah. Betul. Di Indonesia ini jihad itu maknanya sangat luas sekali. Ya. Di Indonesia. Jihad sendiri. Jihad itu maknanya sangat luas sekali. Jihad itu perang itu hanya sebagian kecil dari jihad. Nah, jihad itu sendiri kan artinya bagaimana kita menegakkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semestinya, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, orang yang tidak memahami dalil atau memahaminya dengan salah, dia bisa mendahulukan perang dari hal-hal yang lain, padahal situasinya itu tidak memerlukan peperangan. Umpama ini salah satu aja. Nah, atau orang yang harus bekerja untuk keluarganya, dia tinggalkan pekerjaan, dia duduk di atas sejadahnya, berzikir kepada Allah. Itu hal yang baik enggak? Itu hal yang baik. Maka itu masuk konteks jihad? Berarti itu masuk konteks jihad gitu? Bukan. Ini masalah mana yang harus kita dahulukan? Ya, masalah thariqah juga ini ya. Orang yang duduk meninggalkan pekerjaannya, dia beribadah, padahal yang wajib bagi dia harus bekerja untuk keluarganya. Nah, bisa juga thariqah itu bagaimana kita merumuskan sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian mewujudkannya dalam kehidupan kita sebagai rutinitas yang harus kita jiwai. Umpamanya umpamanya seperti zikir, macam-macam zikir yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Macam-macam zikir, ada zikir A, zikir B, zikir C,
loh, saya harus baca zikir yang mana? Kalau saya mau membaca semuanya, terus bagaimana caranya saya membagi waktu saya? Di dalam thariqah, di dalam tarekat, itu dirumuskan oleh orang-orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya mereka itu tidak menciptakan tarekat itu, tapi mereka itu dengan keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kejernihan hati mereka, mereka itu bisa merumuskan sabda Nabi dan ayat-ayat Allah. Mereka ini siapa? Orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, dia bisa merumuskan sabda Nabi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, dan meletakkan menjadi tugas-tugas yang harus mereka lakukan secara rutin, zikir, dalam bersedekah, dalam berpuasa, dalam hubungan dengan manusia, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sahabat, bahkan sampai dengan hewan. Kemudian itu menjadi sikap yang perlu dicontoh. Makanya mereka punya murid, punya pecinta yang kemudian mengikuti jalan hidup mereka, punya keluarga yang mengikuti jalan hidup seorang kekasih Allah ini, yang kemudian jalan hidup mereka itu menjadi cara bagi orang-orang ini, cara menjalani hidup yang benar. Lantas mereka sendiri mencari cara itu dari mana? Karena tadi sesuai yang kita diskusikan bahwa saat Rasulullah mengajarkan berbagai macam zikir. Nah, ini kalau boleh saya menyimpulkan sedikit tadi ya, kita tidak diwajibkan untuk melakukan semuanya, tapi kita boleh memilih sesuai kemampuan kita dan kondisi. Betul. Nah, berarti para guru tersebut melakukan semua itu, atau dia memilih juga? Maka bagaimana konteksnya dalam kehidupan dia sendiri? Ya, mereka menyaring mana yang paling tepat mereka lakukan, mana yang tepat dilakukan orang awam. Nah, kemudian kan ada orang datang ke mereka belajar, kemudian mereka mengajarkan untuk kamu, untuk kondisi kamu, ini yang harus dijalankan, ini yang harus dijalankan. Walaupun pada hakikatnya sumbernya mereka semua adalah Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya tarekat yang ada ini semua kan tarekatnya Nabi Muhammad SAW. Cuma pengembangannya, Nabi Muhammad memiliki sahabat, memiliki ahlul bait. Nah, cara mereka dalam menimba dengan Nabi Muhammad SAW kan berbeda-beda walaupun satu. Sumbernya sama, dalilnya sama, tapi implementasinya berbeda. Itu kan sikapnya berbeda-beda. Kalau sikap baiknya semua sikap baik, tapi dalam mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sahabat-sahabat itu ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan begitu sampai berkembang banyak tarekat sekarang ini ya. Betul sekali. Ya, sesuai tadi yang saya sempat browsing tadi soal tarekat. Nah, yang kita tahu tarekat itu orang melakukan zikir sesuai dengan apa ya? Gurunya dan pengikutnya ada tarekat tersendiri, tarekat begini, tarekat begitu. Para orang-orang sufi itu. Nah, walaupun kan semua mereka sumbernya adalah kembali kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi tarekat itu yang harus jelas adalah tarekat itu memiliki mata rantai sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sebab ada juga tarekat yang tidak jelas di zaman ini. Bahkan bukan di zaman ini, di zaman dulu juga banyak juga tarekat yang tidak jelas. Seperti apa? Di zaman dulu aja. Saya tidak tahu namanya tarekat apa, tapi yang jelas yang namanya tarekat itu dia harus bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jalan hidup pemuka tarekat itu ya harus jalan hidupnya seperti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau jalan hidupnya menyimpang dari jalan hidup Nabi Muhammad SAW,
yaitu bukan tarekat yang kita maksud. Itu tarekat yang tidak jelas gitu ya. Jalan hidup, tapi jalan hidup yang tidak jelas. Karena bisa jadi jalan hidup itu ya jalan hidupnya setan, atau jalan hidupnya orang-orang yang sesat, thariqahnya setan, thariqahnya orang yang sesat. Makanya salah satu contohnya umpamanya kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya. Pada saat dia mencapai puncak mujahadahnya, tiba-tiba dia didatangi iblis yang menjelma. Iblis itu menjelma seperti cahaya yang sangat terang sekali. Jadi itu memang kadang-kadang dialami oleh mereka yang menjalani thariqah, walaupun tidak semuanya. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mengalami itu ketika sampai di puncak mujahadahnya. Iblis itu mendatangi dia, yang datang iblis, bukan anak buahnya lagi ini ya. Karena kelasnya kelas tinggi ini. Cahaya yang terang, kemudian terdengar suara di balik cahaya itu, wahai Abdul Qadir, mulai saat ini aku halalkan untukmu hal-hal yang tadinya aku haramkan. Jadi dia menjelma menjadi seakan-akan itu suara Tuhan. Oh, gitu. Nah, orang yang tidak punya pondasi yang kuat di dalam agama pasti melihat cahaya seperti itu, kemudian mendengar suara itu, wah, percaya. Dia akan bangga sekali terhadap kondisi seperti itu, percaya mengikuti. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak demikian. Dia orang yang pondasi agamanya sangat kuat, pondasi syariatnya, pondasi tauhidnya sangat kuat. Makanya dia mengatakan, diam engkau wahai yang terlaknat. Dia tahu kalau itu iblis. Tiba-tiba cahaya itu redup, hilang cahayanya. Kemudian iblis itu balik bertanya, dari mana engkau tahu kalau aku ini iblis? Dari ucapanmu, aku halalkan hal-hal yang tadinya aku haramkan. Itu sudah tidak masuk di akal. Kemudian di kisah itu disebutkan, ini disebutkan di kitab ya. Iblis itu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan caraku ini aku telah menyesatkan ratusan pemuka tarekat. Ratusan pemuka tarekat. Pemukanya loh ya, bukan muridnya ini ya, tokohnya ini ya. Dengan cara ini aku telah berhasil menyesatkan ratusan pemuka tarekat. Bayangkan itu. Ratusan pemuka. Bukan satu pemuka ya. Bukan. Padahal satu pemuka itu memiliki ribuan murid. Oh iya betul. Tapi ini ratusan pemuka. Iya, dan luar mungkin biasa. itu turun terus ada terus kan. Ya mudah-mudahan kita selamat dari hal-hal yang menyimpang. Jadi makanya ini jelas sekali, ini tarekatnya siapa? Ini tarekat para Habib. Para Habib. Nah, kalau Habib bagaimana? Nah, siapa yang dimaksud Habib di sini? Habib itu sendiri, Habib itu kan sebetulnya ya bahasa Arab juga. Habib itu hub, bukan? Ya dari hub, dari cinta. Jadi Habib itu panggilan untuk orang yang dicintai. Panggilan untuk orang yang dicintai. Panggilan untuk orang yang dicintai. Ya. Dalam bahasa Arab kadang-kadang seseorang itu memanggil kakeknya Habib. Oh, gitu. Habib. Kenapa? Karena kakeknya itu dicintai. Nah, kadang-kadang seorang suami memanggil istrinya Habibah atau Hubabah, Habibah. Nah, itu karena yang dicintai. Karena dia yang dicintai. Jadi secara umum Habib itu adalah orang yang dicintai. Oh ya, berarti kata yang digunakan untuk memanggil orang lain, bukan menyatakan diri kita sendiri. Bukan, benar ya. Itu panggilan untuk orang lain, untuk orang yang dicintai gitu ya. Nah, itu secara bahasa. Betul. Tapi kemudian kata Habib ini menjadi istilah yeah. Digunakan oleh para pecinta Nabi Muhammad SAW dan pecinta keluarga serta keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad, sumbernya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta kepada Nabi pasti cinta kepada keluarganya. Nabi.
pada keluarga Nabi, pada keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah satu paket. Karena di dalam hadis kan disebutkan ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan asupan kepadamu setiap saat. Nikmatnya itu terus tercurahkan kepadamu. Dan cintailah aku, kata Rasulullah, sebagai bukti cintamu terhadap Allah. Berarti satu paket. Orang yang cinta Allah harus cinta Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Dan cintailah ahlul baitku sebagai bukti cinta kalian kepadaku. Itu satu paket juga. Nah, walaupun cinta kepada ahlul bait ini kan harus dijelaskan. Nanti mungkin kita akan bahas di dalam buku ini. Cinta itu bukan cinta buta yang kemudian ada orang salah kemudian kita tutup mata. Nah, tidak seperti itu. Nanti itu akan kita bahas di dalam kitab itu. Iya, ini menarik ya. Saya jadi berimajinasi bahwa konsep barusan itu mengingatkan saya pada konsep ekonomi. Ada konsep marketing namanya multi level marketing. Nah, itu kan ketika kita menguntungkan atasnya memberikan memberikan keuntungan pada bawahnya, bawahnya memberikan keuntungan kepada bawahnya, dan keuntungan dari bawah ini nanti akan sampai ke atas dan ke atasnya lagi. Menarik ya. Jangan-jangan multi level marketing itu diambil dari rasa cinta ya. Luar biasa ini. Saya kurang memahami itu apa itu multi marketing itu. Nah, baik, berarti Habib di sini menunjukkan tentang kelompok atau orang tertentu atau bukan dari istilah bahasa itu Habib itu. Makanya Habib itu kalau ada keturunan Nabi yang menyimpang, kemudian bodoh, tidak berakhlak, kemudian dipanggil Habib. Yang dicintai apa dari dia?